Istri selingkuh dengan mantan pacarnya. Saya mempermalukannya di depan keluarganya dan memberikan surat cerai padanya. Saya tidak pernah mengharapkan bahwa saya akan menyaksikan sesuatu seperti ini dalam hidup saya sendiri, yang biasanya saya dengar dari orang lain atau mungkin di media sosial. Tetapi mengalami sesuatu seperti itu secara nyata dapat menghancurkan dunia Anda. Saya seorang pria sederhana dan bekerja sebagai profesor di sebuah universitas. Saya telah menikah dengan istri saya, Lilac, selama 10 tahun. Kami memiliki 2 anak laki-laki. Saya bertemu dengannya di sebuah pesta di mana bibi saya menyarankan kepada ibu saya bahwa saya harus mengajak Lilac kencan. Saya tidak pernah tertarik untuk berkencan. Jadi saya tidak pernah benar-benar berkencan karena selalu sibuk dengan PhD saya dan pendidikan saya. Tetapi setelah melihat Lilac, saya terpesona oleh kecantikannya. Dan seperti namanya, dia terlihat lembut seperti bunga. Orang tua saya telah merengek kepada saya untuk menikah selama waktu yang lama, jadi saya mengajak Lilac kencan. Orang tua kami sudah berinteraksi satu sama lain di pesta dan mereka sangat ingin kami berdua menikah. Kencan pertama luar biasa. Dia menyenangkan untuk ditemani, dan pada saat itu dia sedang belajar kedokteran gigi. Kami berpacaran selama setahun dan kami menikah. Sekarang sudah 10 tahun. Kehidupan sehari-hari kami cukup normal. Dia adalah ibu dan istri yang hebat. Saya tidak pernah merasakan masalah dalam hidup saya setelah kedatangannya, dan dia sangat memperhatikan saya, tetapi itu hanya awal. Dan saya tidak pernah tahu bahwa rasa ingin tahu akan membawa saya ke jalan tak terduga setelah 10 tahun. Mengetahui tentang masa lalunya tentu akan membantu saya memecahkan masalah yang sebenarnya tidak pernah saya coba tahu. Segalanya berjalan lancar, dan tidak pernah dalam 10 tahun pernikahan saya meragukan dirinya sampai 1 bulan yang lalu. Dan pada satu hari secara tiba-tiba, segalanya menjadi sangat sulit bagi kami berdua. Mungkin saya yang membuat asumsi di kepala saya, atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu karena saya tidak pernah memiliki pandangan negatif tentangnya sebelumnya. Itu satu sore ketika dia pulang dari kliniknya pada waktu yang sangat tidak biasa. Saya mencoba meneleponnya, tetapi dia tidak merespons panggilan saya. Awalnya, saya pikir mungkin dia memiliki banyak pasien hari ini, jadi saya menelepon resepsionis di kliniknya. Dia memberitahu saya bahwa Lilac tidak datang ke klinik hari itu, yang membuat saya penasaran dan tegang. Saya sangat gelisah, memikirkan apa yang mungkin terjadi. Saya tidak bisa tidur sama sekali, sudah lewat tengah malam ketika dia masuk, terlihat sangat lelah. Saya akan bertanya padanya mengapa dia cuti hari ini. Sebelum saya bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan melewati saya dan mengatakan bahwa dia memiliki banyak pasien hari ini dan dia ingin tidur. Setelah mendengar kebohongannya di depan wajah saya dan sementara mengetahui kebenaran, saya hanya duduk di sofa dengan cemas, memikirkan apa yang mungkin menjadi alasan di balik kebohongannya, dan itu sesuatu yang baru. Saya merasa terganggu dan kesal dengan ini, tetapi kemudian saya memutuskan untuk mencoba tidur karena sudah larut dan saya harus bekerja besok. Saya masuk ke dalam kamar dan melihatnya mengenakan pakaian kantor dengan kaki tergantung dari tempat tidur. Saya memeluknya dan meletakkannya dengan baik. Apa yang bisa lebih buruk daripada menyadari istri Anda, yang tidak pernah menyentuh alkohol selama 10 tahun pernikahan, mabuk parah? Saya menutupinya dengan selimut dan melihat wajahnya. Dia tidur dengan tenang dan tidak terganggu. Saya ingin menghindari segala jenis percakapan di pagi hari, jadi saya pergi bekerja lebih awal. Saya tidak bisa tidur sama sekali karena terus memikirkannya. Saya harus menyiapkan soal ujian mahasiswa saya yang akan datang. Jadi saya pikir membangunkannya di pagi hari akan menjadi ide buruk karena akan menimbulkan stres dan argumen bagi kami berdua. Saya pulang dari kerja dan melihat mobilnya di parkiran. Sambil mengelus kucing saya di teras depan, saya melihat Lilac melalui jendela. Dia sedang mengirim pesan kepada seseorang, tersenyum dan memerah. Begitu saya masuk, dia segera meletakkan ponselnya dan mulai membantu putra sulung kami, James, dengan pekerjaan rumahnya. Dia selalu memeluk saya dan mencium saya, dan kali ini senyumnya memudar setelah melihat saya. Dia menyapa saya dengan sapaan yang kasar, yang terdengar tidak menarik. Sangat canggung menghadapi sesuatu yang tidak biasa dalam satu hari. Kemudian sore itu, saya memintanya untuk membawa saya secangkir kopi hangat. Dia memegang cangkir kopi dengan satu tangan dan mengirim pesan kepada seseorang dengan tangan yang lain, tersenyum. Saya melirik padanya sekali dan kemudian menoleh. Tapi pandangan kedua saya menyelamatkan putra kami yang lebih muda, Max, dari terbakar dengan kopi di kepalanya sementara ibunya sibuk mengirim pesan kepada seseorang, Tuhan tahu siapa. Saya berteriak pada Lilac untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami karena kecerobohannya. Dia terus meminta maaf, jadi saya memberitahunya bahwa saya ingin berbicara dengannya tentang beberapa hal. Saya biarkan anak-anak bermain video game sebentar sehingga kami bisa memiliki percakapan yang layak. Alih-alih bertanya di mana dia semalam, mengetahui bahwa ini mungkin memberinya petunjuk, saya bertanya di mana perhatiannya dan dengan siapa dia sedang berbicara di telepon.
Dia melihat saya dengan penyesalan, dan saat dia akan mengatakan sesuatu, ponselnya mulai berdering. Hal itu terjadi 3 kali, yang membuat saya sangat kesal, dan dia meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang teman lama 2 hari yang lalu, dan semalam mereka berdua memutuskan untuk bertemu, jadi itulah alasan dibalik keterlambatannya. Dia masih belum mengatakan bahwa dia tidak berada di kliniknya atau tentang hal alkohol. Setuju atau tidak, tetapi menyembunyikan informasi juga dianggap sebagai selingkuhan kecil. Yang membuat saya khawatir adalah sekarang hampir tengah malam dan saya masih melihat dia sedang online dan mengobrol di telepon. Pembaharuan 1. Sudah 1 bulan sejak pembaharuan terakhir. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Saya sedang menyiapkan soal ujian mahasiswa saya, jadi saya sangat sibuk dengan jadwal saya sehingga gagal membuat pembaharuan. Pada malam yang sama, melihatnya berbicara dengan seseorang pukul 4 pagi bukanlah hal yang aneh, tetapi percakapan yang saya dengar membuat saya menyadari sebaliknya. Saya ingin mengutipnya untuk Anda semua membaca. Nah, bukanlah pernikahan impian saya, dia membosankan dan ketinggalan zaman, dan saya lelah dengan seks biasa setiap saat. Tuhan, saya butuh kebumbuan dalam hidup saya. Oh, apakah kamu mau? Mungkin jawaban atas keinginannya kebumbuan dalam pernikahan. Apakah saya benar-benar orang yang ketinggalan zaman? Membosankan? Apakah saya benar-benar gagal sebagai suami? Saya pikir dia bahagia bersama saya. Kedatangan seorang teman baru mengubah segalanya? Siapa sebenarnya teman barunya? Dia selalu tidur dalam pelukanku, kadang-kadang membelikan saya bunga, dan memperlakukan saya begitu baik. Saya tidak bisa percaya mendengar semua itu. Saya kembali ke sisi tempat tidur saya. Saya mendengar langkah kakinya, dan pintu terbuka. Dia kembali, masuk ke dalam selimut, memeluk punggung saya seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan jatuh dalam tidur yang dalam. Sedangkan saya, insting saya lebih jelas daripada air, dan di belakang pikiran saya tahu dia menjauh dari saya. Jujur, setelah malam itu, saya menjadi curiga padanya dan mulai mengikutinya. Segalanya menjadi buruk, dan lebih buruk dari yang saya duga. Jika seseorang mampu berselingkuh kecil, maka pada akhirnya mereka memiliki sesuatu yang besar di bawah lengan mereka. Saya tidak bisa tidur sama sekali, dan kepala saya sangat sakit. Setelah sarapan, saya memberitahunya bahwa saya bisa mengantarkannya ke klinik. Dia tidak merespons pada awalnya, dan kemudian dia memberitahu saya bahwa dia akan bertemu guru James di pertemuan orang tua. Itu lucu. Apakah dia tidak tahu bahwa pertemuan itu sudah kemarin, dan saya sudah menghadiri itu? Tetapi saya terus melacak kebohongan yang dia berikan kepada saya. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi bekerja. Di perjalanan ke kantor, saya mendapat panggilan dari kliniknya. Resepsionis bertanya mengapa Lilac tidak datang ke klinik selama 3-4 hari. Dia bahkan tidak merespons panggilan dan pesan dengan benar. Pasien-pasien sudah membuat janji temu sebelumnya dan ketika dokter tidak muncul, mereka sangat frustrasi karena mereka memiliki janji pada hari-hari yang bersangkutan. Satu hal membawa saya ke hal lain, dan keraguan saya semakin jelas dari hari ke hari. Alih-alih menjadi boneka, saya memutuskan untuk melihat sendiri dengan mata kepala saya. Saya segera menyelesaikan pekerjaan saya dan membiarkan asisten saya menyelesaikan sisanya. Saya meninggalkan kantorku dan pergi ke kliniknya, mengetahui bahwa dia tidak akan berada di sana. Saya masuk ke klinik dan meneleponnya. Dia tidak mengangkat panggilan saya tetapi menelepon saya kembali setelah 2 menit. Saya memberitahunya bahwa saya mengunjunginya, tetapi dia tidak ada di sana. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa selama beberapa detik dan kemudian dengan ragu menjawab bahwa dia sedang mengunjungi pasien lama yang tidak bisa datang ke kantor dan harus menjelaskan proses RCT. Dia sedang berbohong karena ketika saya bertanya kepada resepsionis apakah ada janji kunjungan ke rumah, dia mengatakan tidak. Saya kembali ke rumah, dan kedua putra saya sedang belajar dengan diam. Pengasuh kami mengurus James dan Max. Dia adalah teman lama ibu saya dan adalah orang yang paling dipercayai. Saya memasak makan malam untuk mereka dan selesai merakit kertas sehingga saya bisa meminta cuti beberapa hari dan mengikuti istri saya. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan saya memutuskan untuk tetap diam sampai saya mengumpulkan semua bukti sehingga saya bisa mempertahankan keraguan saya dengan benar. Di meja makan, saya bertanya kepada James tentang pertemuan, dan dia bertanya balik kepada saya. Bertanya pertemuan apa yang saya bicarakan karena kami sudah menghadiri pertemuan orang tua. Ekspresi wajah Lilac memuaskan. Dia mengambil satu gigitan dan mengatakan bahwa dia hanya ingin berbicara dengan guru James tentang kemajuannya. Saya meletakkan sendok saya dan menatapnya. Dia bertanya apa yang salah. Saya menghela nafas dan bertanya apakah dia melihat laporan kemajuan yang saya kirimkan kepadanya melalui telepon. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia lupa. Saya bertanya bagaimana dia bisa lupa sesuatu yang begitu penting sementara dia berada di telepon sepanjang hari.
Dia dengan kesal bertanya apakah saya mencoba mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa selain berada di telepon sepanjang hari. Saya mengatakan tidak, dan dia salah paham. Dia berdiri dan sangat marah dengan pernyataan saya dan berteriak pada saya, mengatakan bahwa saya tidak berdasar dan bahwa saya yang tidak pernah mencoba melakukan sesuatu untuk keluarga. Pernyataannya membuat saya marah, tetapi alih-alih mengeluarkan semuanya, saya membiarkannya berbicara. Saya bertanya padanya apa yang dimaksud dengan ini, dan disitulah dia mengatakan lagi bahwa saya adalah orang yang membosankan, dan pernikahan kita kehilangan percikannya. Saya tertawa dan mengatakan terima kasih karena telah mengubah arah pembicaraan untuk menggunakan itu sebagai perisai bagi pikiran dan perasaannya, dan saya melanjutkan makan makanan saya. Dia pergi. Sekali lagi, pada saat yang sama, dia sedang menelepon, tertawa dan berbicara, tetapi saya tidak ingin mendengar percakapannya. Saya ingin melihatnya sendiri dan mengumpulkan bukti. Saya tidak pernah memeriksa ponselnya, dan dengan perilaku seperti itu, saya tahu dia memiliki kata sandi. Saya menunggu sampai akhirnya dia tertidur dan mengambil ponselnya. Dia memang memiliki kata sandi. Saya mencoba banyak hal, tetapi tidak membuka. Satu hal tentang kepribadian lupa-lupaannya adalah bahwa dia biasa menulis kata sandi di bukunya. Saya mengeluarkan buku catatannya, dan di sana sudah ada. Ponsel akhirnya terbuka, dan tangan saya gemetar saat membuka pesan teks. Tetapi saya memiliki dua, dan di sana itu, kebenaran. Saya hanya duduk di lantai dengan ponsel di tangan, menggulir ke bawah dan melihat pesan berbau seks, foto telanjang, dan saya mencintaimu yang dikirimkan ke pria bernama Richard. Malam itu saya menangis. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya menangis seperti ini. Saya menutup mulut untuk menahan tangisan, dan mengambil napas dalam-dalam karena waktu saya sedikit dan saya membutuhkan bukti. Saya segera mengambil tangkapan layar obrolan mereka, dan mengirimkannya ke ponsel saya. Sebelum menaruh ponsel itu, saya harus menghapus tangkapan layar dari galeri, dan untungnya, saya memeriksa galeri dan ada foto-foto mereka. Saya mengirimkan foto-foto itu ke ponsel saya dan membersihkan setiap bukti yang bisa membuatnya tahu bahwa saya memeriksa ponselnya. Pagi harinya, saya pergi bekerja seperti biasa, tetapi sebenarnya pergi ke tempat teman saya, Elijah. Kami telah berteman sejak kecil, dan dia tahu segalanya tentang hidup saya. Saya menceritakan semuanya padanya, dan dia juga tidak percaya. Dia terus mengatakan bahwa jika saya tidak menunjukkan bukti kepadanya, dia akan menampar saya karena lelucon seperti ini. Setelah beberapa saat, saya menuju alamat Richard, yang disebutkan dalam salah satu pesan, dan memarkir mobil di balik pohon. Itu bukan mobil saya, tetapi milik Elijah, karena Lilac akan tahu dalam hitungan detik. Setelah menunggu, saya melihat Richard di luar rumahnya dengan bunga di tangannya, dan Lilac keluar dari mobilnya dan memeluknya erat. Saya segera mengambil foto dan tidak bisa menatap mereka lebih dari beberapa detik. Saya terus bertanya-tanya bahwa jika dia tidak menyukai saya, sedikit kejujuran bisa lebih baik dan akan memperbaiki segalanya. Tetapi dia tidak ingin kehilangan keluarga ini dan juga tidak bisa berhenti berselingkuh. Sebanyak saya patah hati, dia menghancurkan harga diri saya karena di dunia yang penuh penipu, saya sangat bangga pada diri saya dan dia karena menjadi pasangan yang stabil dan setia. Dia membuat lelucon dari sifat tenang saya. Ini berlanjut selama 3-4 hari. Dan saya mengumpulkan bukti yang memuaskan karena saatnya saya menuangkan minyak ke dalam api yang menyala dan merusak pernikahan yang sudah rusak dengan benar. Saya sudah memberitahu semuanya kepada pengasuh kami, dan dia menawarkan untuk memberitahu saya ketika istri saya kembali dan meninggalkan tempat itu. Pengasuh kami menelepon saya dan memberitahu bahwa dia akan mengunjungi kerabat yang sakit, jadi dia tidak akan berada di sana hari ini, dan saya memberinya cuti. Saya menelepon Lilac, memberitahunya hal yang sama, dan memintanya untuk pulang agar dia bisa pergi karena James dan Max akan ditinggalkan sendiri. Dia setuju segera. Saya bersama Elijah, memberitahunya dan mendiskusikan apa yang harus kami lakukan tentang masalah ini. Saya tidak memiliki keberanian untuk menceritakan hal-hal ini kepada orang tua kami. Tiba-tiba saya menerima telepon dari Lilac, di mana dia menangis dan mengatakan bahwa Max jatuh dari tangga dan patah lengan, dan dia membawanya ke UGD. Kulit saya menjadi dingin dan kecemasan merayap, dan saya panik, tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya tidak memiliki keadaan pikiran yang memadai untuk mengemudikan mobil, jadi saya meminta Elijah yang melakukannya. Ketika kami tiba di rumah sakit, Dr. C mengatakan kepada kami untuk tidak khawatir karena itu hanya cedera ringan dan akan sembuh dalam beberapa minggu. Saya menghela nafas lega dan mencium dahi anak saya sementara Lilac sedang berbicara dengan ibu saya di telepon. Saya duduk di sebelah James dan bertanya kepadanya tentang insiden dan bagaimana itu terjadi. Dia mengatakan padaku bahwa Max sedang memanjat tangga, dan dia berteriak dan memanggil ibu berkali-kali, namun ibu tidak mendengarkan karena sedang menelepon, dan kemudian Max tergelincir dan jatuh. Setelah mendengar ini, saya sangat marah.
Saya berjalan menuju kepadanya dan melemparkan ponselnya ke lantai. Semua orang menatap kami. Saya berteriak dan memarahinya karena begitu tidak bertanggung jawab. Elijah mencoba menenangkan saya, tapi saya tidak bisa. Max bisa mendapatkan cedera serius. Saya mengatakan banyak hal, dan dia mencoba membuat dirinya menjadi korban dengan mengatakan bahwa saya adalah ayah yang absen. Setelah mendengar ini, saya bisa mendekat kepadanya dan berbisik di telinganya bahwa setidaknya saya lebih baik daripada dia dan tidak ngentot dengan siapapun di belakangnya. Dia terlihat ketakutan, seperti kucing yang takut. Setelah pertengkaran itu di rumah sakit, Elijah membawa anak-anak laki-laki kami ke rumahnya, dan saya pulang dengan Lilac. Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun di perjalanan pulang, dan mengenai penyesalan, dia hanya berpura-pura, karena saya melihat dia mengirim pesan teks kepadanya beberapa kali, dan itu membuat saya semakin marah. Apa yang dikatakan olehnya membuat saya terkejut. Dia pasti berpikir bahwa saya akan merasa simpati padanya, tetapi saya tidak punya simpati untuk penipu. Dia mengatakan bahwa dia pernah pacaran dengan Richard saat di tahun sekolahnya, dan hubungan itu berakhir sebulan sebelum pernikahan kami. Dia tidak pernah ingin menikahi saya tapi tidak punya pilihan. Anda lihat, ayah Lilac juga seorang dokter gigi dan memiliki klinik sendiri yang diincar oleh Lilac. Tetapi ayahnya memberikan syarat bahwa dia harus menikahi seseorang yang terhormat untuk mewarisi klinik tersebut. Jika tidak akan jatuh ke adiknya yang 5 tahun lebih muda darinya dan juga tertarik untuk mengejar karir di bidang kedokteran gigi. Richard waktu itu tidak punya pekerjaan dan masih pemula. Jadi dia putus dengan Richard dan memutuskan untuk menikah dengan saya. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Richard 1 bulan yang lalu di kliniknya ketika dia mengunjunginya untuk membersihkan giginya untuk sesi foto karena dia bekerja sebagai model untuk perusahaan desain fashion. Setelah bertemu dengannya lagi, segalanya berjalan pelan-pelan, yang berakhir seperti ini. Saya menangis, dan dia sudah menangis dan meminta saya untuk kesempatan lain untuk memperbaiki ini. Tapi sekarang semuanya hanya sandiwara. Dia tahu betul bahwa Richard tidak akan menikahinya dan dia tidak bisa kehilangan keluarga yang stabil. Dia juga menyatakan bahwa saya bukan tipe orang yang dia sukai dan setengah waktu dia merasa terkekang. Sebagai tanggapan, saya bertanya kepadanya apakah dia menyalahkan saya karena memiliki kepribadian yang berbeda, yang membuatnya berselingkuh, bukan tindakan-tindakan sendiri. Dia berdiri dan mulai berteriak pada saya karena tidak mengerti. Dan itulah mengapa dia lebih memilih Richard daripada saya. Saya berjalan ke arahnya, meraih tangannya dengan marah, dan mengatakan padanya untuk berhenti dengan kebohongan dan manipulasi. Saya mengatakan bahwa berselingkuh adalah pilihannya sendiri dan dia melakukannya karena dia ingin melakukannya, bukan karena saya. Saya sangat marah atas klaim-klaimnya, dan saya melakukan segala yang saya bisa. Saya meninggalkan tempat itu dan meminta Elijah untuk mengantar James dan Max ke kakek nenek mereka, dan saya akan tinggal di tempatnya untuk sementara waktu. Saya tidak berbicara dengannya setelah tiba di tempatnya. Saya hanya tidak ingin berbicara dengan siapapun. Mungkin melepaskan emosi saya di depan orang asing bisa membantu saya tenang. Saya hanya bisa berpikir jernih. Update 2. Hey orang-orang, saya tahu saya butuh waktu untuk mengupdate. Terima kasih telah menanyakan kabar saya. Ini adalah update yang memuaskan terakhir. Juga, Max sudah sembuh sepenuhnya sekarang, dan saya sedang mengerjakan proyek terbaru saya, yang pada dasarnya berarti memuaskan ego saya. Jadi saya menghabiskan 3 hari di tempat Elijah dan mengerjakan tugas kuliah saya. Saya menolak untuk membicarakan hal ini dengan dia, dan saya menghindari setiap percakapan terkait ini. Setelah beberapa lama, saya kembali ke rumah, dan sangat mengejutkan saya, rumah itu dihiasi dengan bunga dan balon. Kemudian Lilac datang dengan bunga dan mulai meminta maaf dan memohon ampun kepada saya. Dia sudah mengirim pesan teks dan menelepon saya, dan saya menghindari berbicara dengannya. Saya tidak memiliki perasaan untuknya kecuali kebencian murni. Tapi untuk balas dendam, saya setuju untuk dimanipulasi olehnya sekali lagi. Sekarang tindakannya yang selalu berpura-pura jelas bagi saya, dan sejujurnya, dia tidak pernah benar-benar peduli pada anak-anak, pengasuhnya yang melakukannya. Dan sebagai seorang ibu, itu adalah tanggung jawab dan bukan suatu kebaikan untuk anak Anda sendiri. Itulah mengapa anak-anak lebih menginginkan saya atau pengasuh daripada ibunya sendiri. Saya sibuk mempersiapkan ulang tahun Max dan hal-hal lain yang dilakukan oleh Lilac, seperti terapi pasangan dan hal-hal berbeda lainnya untuk membangun kembali hubungan ini. Dia sangat berusaha untuk membuatnya terlihat asli sambil bertemu dengan Richard di belakang saya sekali seminggu. Kami memutuskan untuk mengundang anggota keluarga dekat untuk ulang tahunnya, yang termasuk orang tua dan saudara-saudara saya, begitu juga dengannya. Sebelum segala sesuatu terjadi, ulang tahun dulu terasa menyenangkan. Tapi sekarang rasanya menjijikkan ketika saya menyadari bahwa dia hanya berpura-pura sepanjang waktu. Setelah upacara pemotongan kue adalah saatnya untuk mengungkapkan hadiah terbesar untuk ayahnya. Saya meminta James dan Max pergi ke ruang lain dan membuka hadiah mereka. Sementara semua orang sedang bersantai,
Saya memanggil Lilac dan bertanya apakah dia akan memberikan hadiah yang dipersiapkan untuk ayahnya. Ayahnya terlihat senang, seperti orang lain, tapi Lilac, dia sudah punya itu. Dia terus mengangguk dan mengatakan tidak dengan isyaratnya. Matanya berkaca-kaca ketika saya memberikan hadiah itu kepada ayahnya. Dia membukanya dan melihat foto-foto dan segalanya. Dia berdiri dan berteriak padanya karena bertemu dengan JRK yang pengangguran itu lagi dan merusak pernikahan kita. Hadiah lain adalah untuk Lilac, berkas perceraian, yang sudah datang 10 hari yang lalu. Saudara perempuannya dan keluarga saya benar-benar terkejut ketika saya menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ayahnya memintanya untuk menandatangani surat itu, meninggalkan rumah sakit besok, dan mencari pekerjaan di tempat lain untuk dirinya sendiri, karena dia tidak bisa membiarkannya merusak nama baiknya. Lilac menangis dan meminta maaf kepada ayahnya, dan ibunya hancur. Dia merusak semuanya untuk semua orang dan sedikit penyesalan akan membuat saya menghentikannya, tapi dia terus bertemu dengannya sesudahnya. Saya memperbolehkannya bertemu dengan James dan Max di akhir pekan dan menolak untuk membiarkannya membawa mereka tinggal setelah tindakan tidak bertanggung jawabnya. Setelah perceraian, kami melanjutkan jalur masing-masing dan tidak pernah terlibat dalam percakapan apapun dengannya, bahkan setelah melihatnya cukup lama. James dan Max merindukannya, tapi lebih baik dibesarkan oleh satu orang tua daripada oleh satu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Bagi saya melanjutkan hidup saya, sibuk dengan pekerjaan dan anak-anak. Tapi masa lalu akan selalu melekat pada saya seperti parasit, tapi balas dendam saya memuaskan ego saya. Melihat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan membantu saya mengatasi masalah kesehatan mental, dan saya melanjutkan hidup saya.